Baik, kembali lagi sama founder app para taruni. Oke, that's right. Karena sudah lama kakak tidak membuat vlog lagi, dan di sini kakak ingin menepati janji. Oke, kemarin adik-adik juga udah tahu bahwasannya kakak lulus CAT CPNS. That's right ya. Jadi di sini kakak ingin membagi tips tentang bagaimana cara mengikuti tes SKD atau CAT CPNS. Oke. Baik, yang perlu adik ketahui, maaf di sini kakak membaca karena emang kakak nggak begitu hafal tentang CPNS, tes SKD. Oke. Yang pertama, jadi tes SKD atau seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari 3 jenis soal. Oke. Yang pertama itu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TU atau tes intelijensia umum, kemudian ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke. Jadi masing-masing dari jenis soal itu tentu ada passing grade minimum atau ambang batas nilai minimum yang harus adik-adik lewati agar bisa lulus ke tahap selanjutnya dalam tes. Oke. Jadi yang pertama itu ada TWK dengan passing grade 75. Oke. Kemudian yang kedua ada TU dengan passing grade 80. Dan yang terakhir ada TKP dengan passing grade 143. Jadi begini, yang perlu adik-adik ketahui bahwa tes CAT SKD itu dibatasi waktunya. Waktunya adalah 90 menit. Oke. 90 menit. Jadi adik-adik harus benar-benar bisa memanage waktu dalam mengerjakan soal SKD. Baik, jika kita akumulasikan secara matematika, pertama TWK dengan jumlah passing grade 75, jadi adik-adik minimal menjawab soal benar sejumlah setengah dari soal TWK, atau 15 soal dari 30 soal adik-adik harus menjawab benar, dan itu akan mendapatkan poin 75. Oke. Yang kedua, TU. TU itu memiliki passing grade 80, sehingga adik-adik itu harus menjawab minimal 16 soal benar dalam 30 soal TU. Jadi adik-adik harus menjawab benar sejumlah 16 soal. Oke. Dan yang terakhir itu ada TKP dengan passing grade 143. Tentu adik-adik harus menjawab dengan nilai benar sejumlah 29 soal dari 40 soal TKP. Oke. Jadi secara keseluruhan total soal baik TWK, TU maupun TKP itu sejumlah 100 soal dalam waktu 90 menit. Nah, kemudian setelah adik mengetahui gambaran mengenai soal SKD dan juga passing grade yang harus adik-adik lampaui, bagaimana dengan tipsnya? Jadi begini, pengalaman kakak kemarin, ya kakak sebenarnya udah pernah share tips bagaimana cara menjawab soal SKD, tapi ya karena taulah kakak belum pernah ngelakuin tes SKD tersebut, jadi teman-teman pada komen, emang lu udah pernah tes, kok bisa ngasih tips segala macam. Tapi itu kakak empas. Oke. Karena kakak berhasil lulus. Nah, bukannya kakak sombong, cuma kakak ingin membuktikan aja bahwa apa yang kakak share kemudian kakak terapkan dan itu berhasil. Oke. Kakak cuma ingin membuktikan aja. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama, adik-adik harus menjawab soal yang paling mudah. Jadi saran kakak, adik-adik langsung loncat ke soal TKP. Soal TKP itu kisaran 61 sampai 100 lah, itu soal TKP. Nah, adik-adik langsung loncat ke sana.
Setelah adik kira-kira bisa menjawab 30 soal yang benar, adik harus loncat lagi ke TWK. Karena TWK posisi nomor urut nomor 2 yang paling mudah. Yang paling mudah ya, mudah dikerjakan. Nah, itu kisaran nomor 1 sampai nomor 30 itu merupakan soal TWK. Nah, adik-adik harus menjawab minimal 15 soal yang benar-benar benar adik jawab, oke? Nah, itu. Dan yang terakhir baru loncat ke TIU. TIU itu kisaran nomor 31 sampai 60. Itu nomor soalnya. Adik jawab, kiranya udah merasa benar 16 soal, baru adik isi kotak yang masih kosong atau soal yang belum terjawab. Kemudian kembali lagi ke TKP, kemudian kembali ke TWK, kemudian kembali ke TIU. Intinya urutan dari soal termudah hingga tersulit itu dari TKP, kemudian TWK, baru TIU. Nah, itu yang harus adik pahami. Kemudian apabila mentok-mentok adik udah benar-benar tidak bisa menjawab dan waktu udah mendekati habis, saran kakak ini hanya feeling mengenai peluang. Tentu adik-adik yang jurusan IPA atau yang mempelajari matematika itu paham tentang peluang. Jadi di antara 5 objek jawaban A, B, C, D, dan E yang memiliki peluang lebih besar benar, kakak percayakan di C. Nah, kemarin pun juga soal-soal yang benar-benar mentok, kakak nggak paham, kakak jawab C, alias track C. Sesuai dengan vlog kemarin, kakak juga udah mengatakan bahwa kakak lebih suka track C. Dari SMA itu kakak udah suka track C. Nah, kemudian ini sekedar tips dari kakak, oke? Kakak jawab C dan kakak masih menyisakan waktu sekitar 25 menitan. Tapi kakak udah keluar karena posisi kakak benar-benar nggak bisa memaksakan diri kakak bahwa kakak itu udah mentok di sana sampai di sana. Dan akhirnya kakak chat atau kakak klik selesai. Dan sebelum klik selesai, kalian harus ingat, kalian berdoalah dengan ikhlas, dengan tulus, semoga bisa lulus, oke? Sebelum klik selesai. Karena setelah klik selesai, kalian tidak akan bisa kembali lagi ke soal. Dan di sana langsung keluar nilai kalian. Dan ingat, catat nilai kalian di kertas orek-orek yang diberikan oleh panitia. Oke? Karena di sana akan kelihatan nilai kalian udah melampaui passing grade atau belum. Biasanya itu ada yang langsung dinyatakan lulus atau tidak, ada yang diumumkan kembali. Jadi adik-adik harus lihat dan pahami. Ya, mungkin itu tips dari kakak untuk mengerjakan soal CAT SKD. Dan untuk adik-adik yang mengikuti pola pembibitan atau mencari sekolah ikatan dinas, pasti ketemu yang namanya soal CAT SKD, oke? Karena itu tahapan pertama untuk adik-adik seleksi ke tahap berikutnya. Jadi kalau adik-adik sudah tidak lolos di SKD, ke tahap selanjutnya tentu adik nggak bisa, udah tertutup peluang adik-adik. Jadi saran kakak, pahami ini baik-baik, tips yang sudah kakak jalani dan kakak terapkan dan juga berhasil. Dan tentu kalian tidak luput, tetap belajar. Kemarin kakak sudah kirim PDF ke admin dan sudah disebarkan ke masing-masing grup. Jadi silahkan dipelajari dan kakak harap kalian bisa menjadi penerus selanjutnya. Tetap belajar, membaca, pahami, latihan, oke? Dan see you next time. Hormat dari kakak. Come and fly away with me.